Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang serial kuliah informatika, di mana kali ini kita masih membahas tentang bahasa pemrograman Python ya, dalam rangka sebagai materi dari kuliah logika pemrograman. Di mana pada kali ini kita akan membahas tentang list ya, apa itu list dan bagaimana implementasinya dalam Python, itu akan kita paparkan di video kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang butuh ini ya, butuh yang namanya kotak penyimpanan ya. Ketika kita di rumah, kita butuh kotak, misalkan sebuah kotak penyimpanan di mana kotak penyimpanan itu digunakan untuk apa ya? Untuk menyimpan barang-barang atau sesuatu yang kita miliki ya. Misalkan di sini analoginya dalam gambar ini terdapat sebuah kotak penyimpanan yang kalau kita lihat di gambar ini ya banyak sekali kotak-kotaknya ya. Di mana di masing-masing kotak ini itu kita bisa menyimpan barang ya atau sesuatu sekaligus ya. Kemudian di kotak-kotak ini bisa kita isi apa saja ya. Misalkan di sini kita isi dengan buku, kemudian kita isi dengan ornamen, kita isi dengan vas ataupun bunga dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya kotak ini ya yang bisa diisi dengan berbagai macam ini, kita bisa mengakses barang yang ada di satu tempat saja ya, tanpa berpindah-pindah seperti itu. Nah, di dalam bahasa pemrograman ada satu saat di mana kita juga butuh semacam kotak penyimpanan tadi ya. Misalkan kita butuh semacam tempat untuk menyimpan data dari seorang mahasiswa, di mana datanya terdiri dari apa? Terdiri dari name, nama, email, nomor HP, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita analogikan dalam sebagai ini ya, sebagai kotak penyimpanan, nanti modelnya seperti ini. Ya, karena di sini datanya ada 5, maka di sini kita juga butuh 5 kotak ya untuk menyimpan. Pertama, untuk menyimpan NIM-nya, nama, kemudian email, nomor telepon, kemudian prodi, dan lain sebagainya. Misalnya juga kita butuh kotak penyimpanan untuk apa? Untuk menyimpan hasil ujian 10 orang mahasiswa. Sehingga nanti ya kotaknya ada 10, di mana masing-masing kotak itu isinya adalah nilai dari ujian dari 10 orang mahasiswa. Itu jadi dalam bahasa pemrograman pun nanti ya di suatu saat kita butuh mekanisme semacam seperti ini ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python, kita nanti akan mengenal yang namanya list ya. Di mana list ini merupakan sebuah wadah atau kontainer yang dapat digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Ya. Isian atau item atau yang mungkin kita sebut juga dengan elemen yang ada di dalam list itu memiliki sifat dapat diubah ya. Artinya apa ya? Kita bisa mengubah isi yang ada di dalam list itu. Apa saja? Kemudian isian di dalam list itu juga memiliki sifat tanpa terurut. Ya. Terurut dalam artian setiap isian dalam list itu memiliki nomor urut yang teratur. Ya, kalau kita memiliki 10 isian, berarti nanti akan ada nomor urut sebanyak 10. Ya, di mana nomor urutnya itu akan berurutan ya. Nah, di sini dalam bahasa pemrograman Python, list ataupun nomor urut yang ada di dalam list itu disebut dengan indeks ya. Dan biasanya indeks ini memang digunakan sebagai nomor urut dari masing-masing elemen ataupun isian dari list. Di mana nomor urutnya itu dimulai dari 0 sebagai apa? Sebagai indeks pertama. Jadi ketika kayak tadi ya kita mempunyai 10 nilai ujian mahasiswa ya, maka berarti yang berada di elemen pertama itu indeksnya adalah 0 ya. Karena data kita punya ada 10 data, maka indeks terakhir adalah 9 di sini. Nah, kemudian isian dari list itu dapat kita panggil atau kita tampilkan isinya berdasarkan apa? Berdasarkan nomor urutnya. Sehingga nomor urut ini sangat penting sekali ya. Salah satunya adalah untuk apa? Untuk proses pemanggilan atau menampilkan data yang ada di dalam list ya dengan indeks keberapa misalkan. Nah, di sini misalkan di sini kita mempunyai 4 buah data atau informasi. Pertama itu 100 itu anggaplah itu adalah sebagai nilai.
kemudian nomor 2 itu ada Agus, kemudian isian yang ketiga itu NIM, kemudian isian yang keempat itu ada nama Susi ya. Di mana di sini adalah sebuah list dengan ukuran atau panjang list sama dengan 4 ya, karena kita mempunyai 4 data dan atau 4 elemen atau 4 isian. Sehingga kalau kita cek untuk indeksnya adalah indeks ke-0 itu nilainya adalah 100 ya. Kemudian indeks ke-1 itu nilainya atau isinya adalah Agus, indeks kedua isinya adalah NIM, dan indeks ketiga itu isinya adalah Susi. Jadi di sini fungsi indeks ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian berikutnya bagaimana kita mengakses list ya, mengakses isian ataupun elemen ataupun item yang ada di dalam sebuah list ya. Nah, untuk mengakses list kita bisa menggunakan indeks dari data atau isian yang ingin kita akses ya. Pengaksesan list itu diawali dengan apa? Dengan nama list, kemudian diikuti dengan indeks yang diletakkan di antara kurung siku. Misalkan di sini kita mempunyai list dan kita beri nama dataku ya. Jadi kita mempunyai list dengan 4 buah elemen ya. Terus kita kasih nama dataku. Lalu untuk mengakses data yang isinya Agus, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Dataku yang dimulai dengan nama listnya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan indeksnya. Karena yang ingin kita tampilkan adalah Agus, maka indeksnya adalah yang ke-1. Ya kan kalau kita ingin mengakses data yang isinya Susi ya berarti kita gunakan dataku, kemudian indeks yang digunakan adalah 3 di sini. Di sini list itu mempunyai atau terdapat operasi-operasi yang bisa kita lakukan terhadap sebuah list ya. Yang pertama kita bisa menambahkan item ataupun elemen atau isian baru di posisi belakang dari list yang sudah ada. Misalkan di sini kita mempunyai list yang isinya 3 data, ya, yaitu data pertama 88, data kedua 75, data kedua adalah 9, data ketiga adalah 92. Kemudian kita ingin menambahkan data baru yaitu 66 ya di akhir sebuah list. Maka kita bisa menambahkannya sehingga nanti terbentuk list baru di mana list yang baru itu anggotanya ada 4 ya, dengan anggota yang terakhir adalah 66 yaitu yang ditambahkan yang terakhir. Kemudian kalau di sini kan contohnya kita menambahkan satu elemen saja. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan 2 elemen sekaligus di belakang sebuah list ya. Artinya ya ini bisa diartikan kita menambahkan atau juga kita bisa menggabungkan 2 buah list. Misalkan di sini list pertama isinya adalah 88, 75 dan 92 dan list kedua isinya adalah 80 dan 66 dan 2 ini yang akan kita gabungkan ya, atau dalam artian kita tambahkan ya di akhir dari sebuah list di sini. Operasi berikutnya adalah penambahan di antara isian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan kita punya sebuah list terus kita ingin menyisipkan ya. Kita ingin menyisipkan sebuah elemen baru ke dalam list yang sudah ada. Ya, misalkan di sini list yang awal adalah 88, 75 dan 92 isinya. Terus kita ingin menyisipkan anggota baru yang nilainya adalah 66 di antara 75 dan 92. Sehingga ketika sesudah ditambahkan maka listnya itu berubah menjadi ini ya, 88, 75, kemudian 66 itu data yang baru dimasukkan dan terakhir adalah 92. Terus kemudian operasi pada list yang lainnya adalah mengganti isian list. Artinya apa? Artinya misalkan kita ingin mengganti isian dari list yang sudah ada ya. Jadi misalkan list awal itu isinya adalah 88, 75 dan 92. Terus kemudian di sini kita ingin mengganti isian ya atau elemen atau item 75 akan kita ganti dengan apa? Dengan 66. Ya, nanti setelah berhasil maka komposisi isian dari list itu menjadi 88, 66 dan 92 di sini. Lanjut ke operasi yang keempat yaitu menghapus isian terakhir ya. Selain menambahkan ada juga operasi untuk apa? Untuk menghapus isian list. Misalkan di sini adalah menghapus isian terakhir ya. Jadi misalkan list yang kita punya adalah 88, 75, 92 dan 66 itu elemennya. Kemudian elemen yang terakhir kita hapus ya. Setelah berhasil dihapus maka
elemennya menjadi 3 ya, yang awalnya 4 itu kemudian menjadi 3 di sini. Atau selain menghapus isian terakhir, kita juga bisa menghapus isian tertentu atau menghapus isian pada indeks tertentu. Ya, misalkan kita mempunyai list dengan 5 elemen, kemudian pada elemen yang keempat ini akan kita hapus ya, yang nilainya 80 akan kita hapus dari list, sehingga hasil list yang baru itu isiannya adalah 88, 75, 92, dan 66. Yang 80 sudah kita hapus. Ada juga operasi pada list yang berfungsi untuk menghapus list ya. Menghapus list artinya apa? Kita ingin menghapus list yang ada. Jadi kalau listnya dihapus, maka list itu tidak akan ada lagi di dalam sistem. Ya, kita tidak bisa mengakses lagi, ataupun kita tidak bisa menambahkan lagi ke dalam list tersebut karena list itu sudah dihapus. Berbeda dengan operasi yaitu mengosongkan isian list. Ya, dimana kalau operasi ini kita hanya mengosongkan isiannya saja. Ya, sedangkan listnya masih ada tapi isiannya kita hapus. Sehingga ketika kita kosongkan isiannya, list itu bisa masih diakses ya. Tapi isinya 0, ya kosong, bukan 0 ya, tapi isinya kosong. Nah, ketika kosong dan list itu masih ada, maka kita bisa menambahkan elemen-elemen baru lagi ke dalam list yang masih ada tersebut. Itulah beberapa operasi yang ada pada list. Kemudian bagaimana implementasi list dalam bahasa pemrograman Python? Ya. Dalam bahasa pemrograman Python, list itu dibuat dengan cara apa? Dengan cara meletakkan semua elemen, ya elemen dari sebuah list itu di dalam apa? Di dalam di dalam kurung siku. Kemudian masing-masing elemen dibedakan atau dipisahkan dengan koma. Kemudian setiap elemen yang ada di dalam list itu juga diberi indeks ya. Indeksnya itu otomatis diberikan secara otomatis untuk apa? Untuk digunakan pengaksesan nanti ya. Dan untuk indeksnya ini diberikan secara berurutan ya. Dan di sini untuk indeksnya dimulai dari 0 ya. 0 yang akan menjadi indeks pertama dari list. Dan nanti secara berurutan, misalkan kalau kita mempunyai 4 elemen berarti indeksnya itu berurut ya, mulai dari 0, 1, 2, 3 hingga 4 ya. Itu kalau kita misalkan mempunyai 5 elemen. Contohnya di sini ya, di sini contoh implementasi pembuatan list dalam bahasa pemrograman Python ya. Pertama kita awali dengan nama listnya. Ya, kita awali dengan variabel untuk apa? Variabelnya untuk menyimpan list ya. Kemudian di sini kita akan membuat list dengan isian ada 3 ya. Di mana masing-masing isian itu akan ditaruh di dalam ini ya, di dalam kurung siku, kemudian masing-masing isian dibedakan dengan koma. Sehingga karena di sini ada 3 elemen, maka kalau kita cek indeksnya menjadi seperti ini ya. Indeks pertama itu untuk apple, indeks kedua itu untuk banana, dan indeks ketiga yang nilainya 2 ini itu adalah untuk cherry ya. Indeks ke 0, 1, 2 itu karena apa? Karena anggotanya cuma ada 3 saja. Oke, misalkan di sini ada beberapa contoh, ya, ada beberapa contoh kode program yang digunakan untuk membuat list, ya. Misalkan di sini kita awali dengan ini ya, pendeklarasian variabelnya yaitu mylist. Terus di sini karena kalau kita cek di cuma ada kurung siku buka dan tutup, maka di sini kita membuat list yang isinya masih kosong ya. Jadi mylist ini kalau ditampilkan isinya masih kosong. Terus kemudian di sini mylist ini kita isi dengan anggota list elemennya itu berupa apa? Berupa angka ya. Atau bisa juga kita membuat list itu di mana anggotanya atau elemennya itu gabungan dari angka ataupun kata ya. Dan selain itu kita juga bisa apa? Kita bisa membuat ini ya, list bersarang ya. Di mana di dalam list itu ada list ya. Misalkan di sini my list ini ada elemen pertamanya adalah mouse ya, kemudian elemen keduanya itu berupa list juga, dan elemen ketiganya juga berupa apa? Berupa list di sini. Nah, untuk mengecek apakah variabel itu termasuk list atau tidak, maka kita bisa menggunakan perintah type ya di dalam Python.
Misalkan di sini kita membuat list ya, isinya 1 2 3 4 5. Terus kita gunakan perintah ini ya, type dari mylist untuk apa? Untuk mengecek apakah variabel mylist itu termasuk list atau bukan ya. Oke, misalkan di sini contohnya ini ya, ini sudah saya buat menggunakan Sublime. Terus ini akan kita cek ya, di sini sama ya. Jadi di sini yang pertama adalah kita membuat list kosong, kemudian yang kedua kita membuat list dengan isinya angka saja. Terus kemudian yang berikutnya list dengan gabungan angka dan kata. Terus kemudian yang terakhir kita membuat list yang bersarang ya, list di dalam list ya. Ini nanti kalau dieksekusi hasilnya adalah seperti ini ya. Misalkan di sini akan saya eksekusi contohnya. Ini filenya adalah 01 create list ya, seperti ini. Jadi yang pertama ketika ditampilkan listnya kosong ya, karena memang belum ada isinya. Terus ini yang list kedua, ketiga, dan ini ya, ini adalah hasil ketika kita ingin mengecek apakah sebuah variabel itu termasuk list atau tidak. Di sini kalau ditampilkan hasilnya adalah class list. Artinya apa? Artinya mylist ini tipenya adalah list di sini. Kemudian bagaimana cara mengakses item ataupun elemen dari list dalam bahasa pemrograman Python? Ya, di sini ada berbagai macam cara ya. Ada beberapa cara yang digunakan untuk apa? Untuk mengakses item ataupun elemen dari list. Ya, yang pertama adalah kita menggunakan list index ya, seperti tadi yang saya awal-awal bilang bahwasanya index itu bisa digunakan untuk apa? Untuk mengakses ya, atau menampilkan isian dari list. Di sini kita menggunakan apa? Index operator, yaitu tanda ini ya, tanda kurung siku ini ya. Dan di sini jangan lupa ya bahwasanya indeks itu dalam bahasa Python diawali dari 0. Jadi kalau kita mempunyai 5 elemen, maka kita akan mempunyai indeks mulai dari 0 sampai dengan 4. Ketika kita mempunyai 5 elemen dan kita mencoba mengakses ya, mengakses dengan indeks yang lebih dari 4, misalkan indeks kelima ya, maka nanti akan terdapat error ya. Errornya adalah indeks error. Artinya apa? Artinya ya indeks yang kita ingin akses itu tidak ada ya, karena misalkan di sini maksimal indeksnya adalah 4. Terus kita ingin mengakses indeks yang kelima, maka otomatis akan terjadi error ya, indeks error seperti ini. Dan di sini ketika ingin mengakses indeks, maka indeks itu harus diakses dengan apa? Dengan menggunakan angka bulat ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh menggunakan angka desimal. Misalkan 4,0, 4,5, 4,3, itu tidak boleh ya. Karena nanti kalau ada seperti itu akan apa? Akan memunculkan error type errornya. Dan kemudian kalau kita mempunyai list yang bersarang, maka untuk mengaksesnya pun juga harus menggunakan indexing yang bersarang ya. Contohnya seperti apa? Kita cek di sini ya. Contoh mengakses list ya. Nanti akan kita kasih contohnya. Jadi yang pertama untuk mengakses list kita bisa menggunakan indeksnya ya. Contohnya di sini ya, kalau kita cek terlebih dahulu, pertama kita mempunyai list ya, dengan nama mylist, isinya adalah PROBE ya. Kemudian di sini kita akan mengakses list yang indeks ke 0 ya. Berarti ini P ini indeksnya 0, R1, O2, B3, E4 ya. Karena ada 5 elemen, maka indeksnya mulai dari 0 sampai dengan 4 ya. Kalau yang kita akses adalah indeks ke 0, maka nanti hasilnya akan menampilkan ini ya, huruf P ya, karena ini yang ada di indeks ke 0. Kemudian kalau yang kita akses adalah indeks yang kedua, maka kita cek ya, 0, 1, 2. Maka nanti yang tampil adalah O. Kemudian kalau yang akan kita akses adalah 4, maka ya otomatis yang muncul adalah E ya. Kemudian misalkan di sini kita mempunyai ini ya, list yang bersarang ya. Misalkan di sini endList sama dengan happy, ini untuk elemen pertama. Kemudian elemen keduanya itu adalah apa? Adalah berupa list juga.
Maka untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan apa? Menggunakan nested indexing ya, pengindekan yang bersarang juga. Ya. Oke, misalkan kita coba cek ya, ini sudah saya buat ya list index di sini. Misalkan kita eksekusi ya, PY02. Ya, yang pertama ya, yang kita akses adalah untuk yang indeks 0, maka yang tampil adalah P, kemudian indeks kedua itu O, indeks keempat itu E. Ya. Kemudian untuk mengakses nested link seperti ini. Ya. Coba kita eksekusi terlebih dahulu, PY03 nested list. Ya. Oke, kita cek di sini. Ya, yang pertama adalah kita menampilkan elemen list yang ke 0. Yang ke 0 ini berarti ya ini ya, elemen pertama yaitu adalah happy. Sedangkan elemen yang kedua atau dengan indeks 1 nanti hasilnya adalah yang 2015 ini. Tapi yang kita akses adalah yang ini ya, yang 0 ya. Kemudian kita mengakses indeks 00 ya. Artinya apa? Ya kita mengakses indeks ke 0, kemudian dari indeks ini kita juga cari indeksnya yang ke 0 juga ya. Jadi ini sebagai informasi bahwasanya kata atau dalam istilahnya adalah string dalam Python ini juga termasuk apa? Termasuk objek yang bisa apa? Yang bisa diakses ya, mirip dengan list ya, mirip. Sehingga ini kalau kita cek ya 0 itu berarti kita akses indeks ke 0 yaitu happy. Terus dari happy ini kita cek juga indeks ke 0-nya apa? Oh, indeks ke 0-nya adalah huruf H ya. Berarti otomatis A ini indeksnya 1, P ini 2, P ini 3 dan Y ini adalah 4. Sama halnya ketika kita mengakses ini ya, mengakses menggunakan indeksnya 1, 3. 1 berarti ini adalah kita mengakses indeks yang ke-1 atau elemen kedua dari ANDLIST ini. Terus kemudian kita cek di dalam itu di dalam list yang ada itu kita cari indeks yang ke-3 ya. Ini indeks ke-0, 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah angka 5 ya. Jadi angka 5 ini berada di indeks kedua, indeks pertama kedua, kemudian indeks kedua yang kedua itu 3 itu adalah yang angka 5 ini. Kemudian yang terakhir di sini misalkan kita mencoba mengakses sebuah list dengan menggunakan indeks yang bukan angka bulat ya. Angkanya adalah angka yang desimal. Maka di sini akan ada error nanti di sini. Seperti itu. Oke, ini harusnya ANDLIST ya, karena di sini kita pakai ANDLIST. Ini kalau di sini kan errornya keliru ya, karena mylist is not defined, karena mylist di sini tidak ada isinya. Itu keliru, coba kita eksekusi lagi. Nah, di sini ya, tipenya error karena harusnya indeks itu diakses dengan menggunakan angka yang bulat ya, tidak boleh menggunakan angka yang pecahan ataupun desimal di sini. Kemudian cara yang berikutnya yang bisa digunakan untuk mengakses elemen dalam sebuah list adalah kita bisa menggunakan yang namanya negative indexing ya. Jadi di sini di Python ini bisa memperbolehkan programmer untuk mengakses list dengan menggunakan negative indexing ya. Dimana untuk indeks yang main 1 itu merujuk ke mana? Merujuk ke item terakhir dari sebuah list. Kemudian misalkan ada indeks min 2 itu adalah item nomor 2 terakhir ya dari sebuah list dan begitu seterusnya. Sehingga misalkan di sini kita mempunyai sebuah list dengan nama mylist yang isinya adalah PROBE. Maka ketika kita ingin mengakses ya, kita akan menggunakan negative indexing, misalkan min 1. Min 1 kan artinya item terakhir dari list ya. Maka nanti hasilnya adalah huruf E ya. Kemudian kalau item yang min 5 berarti bagaimana ya? Kita urutkan aja. Ini min 1, kemudian indeksnya min 2, min 3, min 4, min 5. Sehingga nanti yang ketika ditampilkan mylist dengan indeksnya negatif 5 itu, maka yang muncul adalah huruf
P. Jadi ilustrasinya nanti seperti ini ya. Jadi kita mempunyai list dengan isian P, R, O, B dalam panjang 5, maka kalau indeks normalnya itu dimulai dari 1 sampai dengan 4. Tapi kalau untuk indeks yang negatif itu dimulai dari ini ya, cara bacanya dari min 5, min 4, min 3, min 2, min 1 di sini. Oke, misalkan kita contoh di sini ya, untuk negatif indeks. Kita cek apakah hasilnya adalah E dan P ya. Oke, kita eksekusi di sini. Oke, 4 ya, negatif indeks ya, E dan P ya. E adalah yang satu artinya elemen terakhir dari list. Dengan min 5 ini ya kita urutkan ya, dan hasilnya adalah P di sini. Kemudian selain menggunakan list index dan negative indexing, ada beberapa cara juga yang digunakan untuk mengakses list, yaitu dengan cara menggunakan range of index. Jadi indeksnya kita gunakan ada range-nya, ada jangkauannya ya. Dimana nanti akan range index ini kita menspesifikkan dimulai dari apa dan diakhiri di mana ya, dimulai dari indeks ke berapa dan diakhiri di indeks ke berapa. Di sini ketika kita menggunakan range ini ya, range index ini, maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah berupa list yang baru ya. Hasilnya adalah berupa list yang baru dengan apa? Dengan item-item yang sesuai dengan yang diakses ya. Misalkan di sini ya, di sini kita mempunyai list dengan apa? List ya, isinya adalah apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, dan mango ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anggota dalam list ini. Kemudian di sini kita ingin mengakses list menggunakan range of index ya, indexes ya. Di sini ada 2 dan 5. Artinya apa? Artinya nanti program ini akan mencari anggota ini ya, akan mengakses list dimulai dari indeks kedua. Ya, indeks kedua termasuk ya, ingat ya, ini indeks yang bukan urutan. Ini berarti apple indeksnya itu 0, banana itu 1, cherry itu 2. Sehingga nanti hasilnya adalah list baru yang anggota pertamanya adalah indeks kedua yaitu cherry. Kemudian 5 ini adalah akhir dari indeksnya ya, indeks kelima. Dan di sini indeks yang kedua ini akan ikut ditampilkan, sedangkan 5 sebagai penanda akhir ini tidak akan ikut ditampilkan ya. Artinya apa? Artinya kalau kita cek di sini untuk indeks kedua adalah cherry ya. Kemudian indeks yang kelima apa? Ini kedua, 3, 4, 5 melon. Artinya apa? Artinya nanti melon ini tidak akan diikut sertakan. Ya, tidak termasuk. Sehingga yang termasuk adalah mulai dari indeks kedua, 3 dan 4. Ya, itu maksud dari indexing seperti ini. Oke, misalkan ini sini sudah saya buatkan ya, range index. Kemudian coba kita eksekusi ya. PY05 range index. Ya, sehingga yang ditampilkan adalah list ya. Karena kita menggunakan range ya. Range dari indeks, maka hasilnya adalah berupa list yang isinya adalah mulai dari kalau 2.25 artinya dimulai dari indeks kedua dan berakhir di indeks kelima, di mana indeks keduanya itu diikut sertakan, sedangkan indeks yang kelima itu tidak diikut sertakan. Sehingga kalau kita cek isinya adalah mulai dari indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks keempat ya. Ini indeks ke-0, ke-1, 2. Jadi mulai dari cherry itu indeks kedua, orange indeks ketiga, kiwi indeks keempat. Dan indeks kelima tidak ikut di sini. Oke, misalkan di sini ya, di sini ada contoh penggunaan dari range of indexes ya. Misalkan di sini kita mempunyai list dengan apa? My list yang isinya adalah P, R, O, G, R, A, M, I, Z. Di sini berarti kalau kita menggunakan range 2
sampai 5, berarti kita apa? Kita akan menampilkan ini ya, menampilkan elemen mulai dari indeks kedua sampai dengan indeks keempat ya, karena 5 tidak akan masuk ya. Indeks kedua apa? Ini 0, 1, 2. Berarti mulai dari O, G, dan R ya. Seperti itu. Sehingga tampilannya adalah OGR. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan ini ya. Di sini kita cek ya, kita cek di sini untuk yang permulaannya itu tidak ada, ya, artinya kosong ya. Kita menggunakan titik 2 dan negatif 5. Artinya apa? Artinya nanti elemennya ini akan dimulai dari elemen paling awal, yaitu indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 sampai dengan yang keempat ya. Sehingga hasilnya adalah PROG ya. PROG. Kenapa? Karena main 5 ini kalau kita cek ya, berarti ini adalah indeksnya main 1, main 2, main 3, main 4, dan main 5. Main 5-nya ada di R, sehingga R ini tidak akan dimasukkan. Sehingga yang muncul adalah ya, karena ini startnya kosong, tidak ada isinya, berarti otomatis dari awal P, R, O, G ya, karena R-nya tidak akan masuk. Kemudian yang berikutnya yang di bagian N-nya ya, di akhir untuk range indeksnya itu dikosongin ya. Artinya apa? Artinya berarti dia ini akan mencetak isian dari MyList mulai dari indeks kelima ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan akhir ya. Sehingga nanti hasilnya adalah AMIS ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, mulai dari A, karena N-nya itu kosong maka sampai terakhir itu akan dieksekusi. Terus bagaimana kalau seperti ini ya? Kalau kita untuk indeksnya kita menggunakan titik 2 ya, berarti otomatis ini ya, untuk semua elemen itu akan ditampilkan seperti ini. Berikutnya adalah bagaimana kita mengganti item ya, ataupun elemen nilai dari elemen ataupun item yang ada di dalam sebuah list ya. Di sini untuk menggantinya ya, untuk operasi penggantian isian dari list kita harus merefer atau merujuk kepada indeksnya ya. Dan di sini kita menggunakan menggunakan operator assignment sama dengan ya, untuk mengganti isian dari sebuah item atau range of item ya. Kita kalau item berarti ya cuma satu saja, kalau range of item berarti kita bisa mengganti beberapa item sekaligus ya. Oke, misalkan di sini ya. Di sini contohnya adalah kita mempunyai list isinya adalah 2, 4, 6, 8. Terus di sini yang di my list kemudian kita gunakan indeksnya 0 sama dengan 1, artinya apa? Artinya kita akan mengganti nilai dari elemen my list pada indeks ke 0 dengan 1 ya. Di sini kan untuk my list dengan indeks 0 itu adalah posisinya ada di 2 ini ya. 2 ini adalah indeks ke 0 ya, atau elemen pertama dari my list, itu akan kita ganti dengan angka 1 ya. Sehingga nanti ketika ditampilkan ya, hasilnya adalah yang semula 2, 4, 6, 8, karena elemen yang pertama atau indeks ke 0 diganti dengan 1, maka hasilnya adalah menjadi 1, 4, 6, 6, 8. Terus kemudian setelah kita punya ini ya, ini adalah my list yang baru seperti ini. Terus kita ini ya, kita ingin mengganti list ya pada indeks ke 1 hingga ke 4 ya. Dengan apa? Dengan ini ya, dengan nilai yaitu 3, 5, 7 ya. Karena kita menggunakan list, maka di sini kita gunakan list juga. Artinya apa? Kita ingin mengganti nilai dari indeks kedua ya, sampai ini ya, mulai indeks ke bukan indeks kedua, indeks ke 1 sampai dengan indeks ketiga, karena 4-nya tidak termasuk ya. Jadi indeks ke 1 itu berapa? Indeks ke 1 ini indeks ke 0, indeks ke 1 berarti 4 ya, ini 1, 2, 3, artinya kita akan mengganti nilai 4, 6, 8 dengan apa? Dengan nilai yang baru yaitu 3, 5, 7, sehingga nanti ketika dieksekusi kemudian ditampilkan maka hasilnya adalah menjadi 1,
3, 5, 7 ya. Kan di sini ya. Change item di sini ya. Kemudian di sini kita eksekusi ya. 07. Sama ya, yang pertama adalah listnya itu sendiri yaitu 2468. Kemudian yang elemen pertamanya indeks ke 0 diganti dengan 1. Terus berikutnya untuk indeks ke 1, 2, 3 diganti dengan nilai yang baru adalah 357. Itu cara mengganti nilai dari item yang ada di dalam Di dalam sebuah list. Selain mengganti, operasi berikutnya adalah menambahkan item ya, atau menambahkan elemen ke dalam list. Di sini untuk menambahkan anggota baru atau elemen baru dalam list di akhir, kita bisa menggunakan fungsi append, yang fungsi bawaan yang ada di dalam Python ya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan beberapa item, kalau tadi kan yang di atas cuma satu item saja. Kalau ingin menambahkan beberapa item, kita menggunakan fungsi extend di sini. Ya. Karena yang akan kita tambahkan adalah beberapa item. Sedangkan untuk melakukan penyisipan atau kita ingin menambahkan elemen baru ke indeks tertentu, maka kita bisa menggunakan metode insert ya. Jadi kalau append ini untuk menambahkan item baru di akhir list, kalau extend ini menambahkan beberapa item sekaligus di akhir list, dan sedangkan insert ini kita menyisipkan ya, intinya menyisipkan anggota yang baru atau elemen baru ke indeks tertentu. Oke, jadi misalkan di sini list yang awalnya adalah 135. Kemudian di sini ada operasi mylist.append 7. Artinya apa? Kita akan menambahkan elemen 7 ini ke akhir dari list. Sehingga hasil akhirnya adalah yang tadi awalnya 135 menjadi 1357. Terus kemudian di sini ada operasi extend ya. Artinya apa? Kita akan menambahkan beberapa item yaitu 9, 11 dan 13 kemana? Ke akhir dari sebuah list. Sehingga hasilnya adalah 1357, 9, 11, 13 ya. Karena kita ingin menambahkan beberapa item, maka itemnya itu kita tambahkan ke dalam, kita buat menjadi list terlebih dahulu ya. Baru kita tambahkan ya, atau kita gabung lah di sini. Kemudian ada juga metode untuk insert ya. Insert itu kita ingin menyisipkan ya. Menyisipkan apa? Menyisipkan elemen yang baru ke indeks tertentu. Ya, misalkan di sini ada perintah mylist.insert dalam kurung 1,0. Artinya apa? Artinya kita akan menambahkan elemen 0 ke indeks 1 ya. Kita ingin menyisipkan elemen 0, elemen baru yang nilainya 0 ke indeks nomor 1 ya. Di sini indeks nomor 1 ini indeks ke 0 adalah 1 ya. Kemudian indeks ke-1-nya adalah 3. Sehingga di sini ketika ada operasi insert ini, maka nanti yang berposisi di indeks ke-1 ini adalah 0. Sedangkan 3 dan seterusnya itu akan mundur di sini. Berarti di sini akan ada penyisipan ya, penyisipan elemen 0 ke indeks 1 di sini. Itu cara menambahkan item ke dalam sebuah list ya. Oke, misalkan kita cek di sini add item ya. Add item. Kemudian di sini kita eksekusi di sini ya. BY08 add item. Oke, pertama untuk list pertama asalnya adalah 135, kemudian kita tambahkan di akhir ya. Kita tambahkan elemen baru yaitu nilainya 7 di akhir dengan fungsi append ini sehingga hasilnya adalah 1357. Terus kita extend ya, kita tambahkan beberapa item sekaligus yaitu 9, 11 dan 13 di akhir sehingga hasilnya adalah 1357, 9, 11 dan 13. Kemudian kita insert ya, kita sisipkan elemen baru yaitu 33 kemana?
akan kita sisipkan ke indeks ke-1. Sehingga hasilnya menjadi 1, 3, 3, 3, 5, 7, 9, 11, dan 3, 13 di sini. Operasi yang berikutnya yang berhubungan dengan list adalah menghapus menghapus elemen ya atau item dalam list. Di sini kita bisa menggunakan perintah del ya. Untuk apa? Untuk menghapus menghapus item di indeks tertentu ya. Menghapus item atau elemen dari list di indeks tertentu. Nah, kemudian del ini juga bisa digunakan untuk menghapus list secara keseluruhan ya, menghapus list ya, bukan mengosongkan ya, menghapus. Terus kemudian ada juga remove ya, ada juga fungsi remove itu digunakan untuk menghapus berdasarkan itemnya. Kalau tadi del itu berdasarkan indeksnya, kalau remove berdasarkan nama atau isian dari itemnya. Kemudian ada juga fungsi pop ya. Pop itu untuk menghapus berdasarkan indeks ya. Atau kalau indeksnya tidak diberikan atau tidak didefinisikan, maka nanti yang dihapus adalah indeks terakhir ya. Atau bukan indeks terakhir, yang akan dihapus adalah item terakhir. Kalau ketika kita menggunakan fungsi pop tapi tidak kita spesifikasikan indeksnya. Kemudian ada juga perintah clear ya, digunakan untuk apa? Untuk mengosongkan ya list ya. Ingat ya, menghapus dengan mengosongkan beda. Kalau menghapus berarti nanti kita tidak bisa mengakses list itu lagi. Sedangkan kalau mengkosongkan berarti kita masih bisa mengakses listnya meskipun dalam keadaan kosong, sehingga bisa kita tambahkan nanti. Oke, contohnya di sini ya. Di sini misalkan kita mempunyai mylist yang isinya adalah PROBLEM ya. Terus di sini kita menghapus menggunakan perintah del. Yang kita hapus Yang kita hapus adalah indeks yang kedua ya. Indeks kedua itu apa? Ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua. Sehingga yang dihapus adalah yang O-nya. Sehingga setelah dihapus, ketika ditampilkan, maka hasil dari isian dari list yang terbaru adalah PRBLEM ya, karena O-nya sudah dihapus ya. Terus kemudian kita juga bisa menghapus beberapa item sekaligus ya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan perintah del ya. Yang kita hapus apa? Yang di sini indeksnya adalah 1 sampai dengan range indeksnya dari 1 sampai dengan 5. Sehingga setelah dieksekusi maka nanti hasilnya adalah menjadi P dan M saja ya. Maksudnya bagaimana? Ingat ya, yang akan kita hapus mulai dari indeks pertama ya, bukan indeks pertama, indeks ke-1 sampai dengan indeks yang ke-4 ya. Karena indeks yang ke-5-nya tidak ikut serta ya. Ingat ya tentang penggunaan range index. Kita cek di sini ya. Indeks ke-1 yang mana? Ini indeks ke-0. Indeks 1 adalah R. Maka yang akan dihapus adalah mulai dari indeks ke-1 sampai dengan ke-4 ya. Ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Sehingga nanti yang tersisa adalah elemen P dan elemen M. Sehingga ketika ditampilkan maka hasilnya adalah ya listnya isinya baru P dan hanya tinggal P dan M saja. Kemudian setelah itu ada perintah del mylist ya, tanpa embel-embel indeksnya. Kalau tidak ada indeksnya berarti apa? Berarti operasi ini akan apa? Akan menghapus list secara keseluruhan ya. Sehingga ketika ditampilkan maka akan ada error ya. Error di mana errornya adalah mylist is not defined. Artinya apa? Ya, mylist ini tidak ada. Ya, tidak ada, sudah hilang karena sudah dihapus. Ya. Ini ya, misalkan ini remove item ya. Dan ini akan kita eksekusi di sini ya. PY terus 09 remove item. Ini ya sama ya, ini terjadi error ya. Kenapa? Karena ada perintah del mylist. Artinya apa? Ini akan menghapus
list secara keseluruhan ya, bukan mengosongkan tapi menghapus. Sehingga ketika akan dicetak, maka di sini ada error di mana mylist ada is not defined karena sudah tidak ada. Ya. Kemudian ini contoh lagi menggunakan fungsi remove ya. Kalau remove tadi kan menghapus apa? Berdasarkan itemnya, bukan berdasarkan indeksnya. Kalau di sini kalau ada remove dalam kurung P berarti yang dihapus adalah ini ya, yang dihapus adalah elemen yang isinya adalah P. Sehingga nanti ketika dieksekusi maka P-nya akan hilang menjadi problem saja ya, P-nya sudah dihapus. Terus kemudian ada fungsi pop ya. Pop itu untuk menghapus apa? Untuk menghapus berdasarkan indeksnya. Kalau dispesifikasikan indeksnya ya, sorry. Misalkan pop 1 artinya apa? Ini akan menghapus apa? Akan menghapus elemen list yang ada di indeks ke-1 ya. Terakhir tadi kan problem ya. Problem berarti indeks ke-1 adalah O. Maka nanti yang akan diambil, yang akan dihapus adalah yang O-nya. Sehingga ketika setelah dihapus O-nya dan ditampilkan, maka isi dari listnya tinggal R, B, L, E, M. Ya. Terus kemudian berikutnya penggunaan pop tapi tidak ada indeks yang diberikan ya, yang diberikan di sini. Cuma pop dalam kurung buka tutup saja. Artinya apa? Kalau ada seperti ini berarti nanti yang dihapus adalah elemen terakhir dari list ya. Sehingga tadi kan list yang terakhir isinya adalah R, B, L, E, M. Ketika ada pop M, maka yang dihapus adalah yang M-nya. Sehingga untuk listnya tinggal R, B, L, E. Kemudian di sini ada perintah untuk clear ya, mylist.clear. Artinya apa? Ini akan mengosongkan ya. Yang awalnya anggotanya ada R, B, L, E. Ketika di clear atau dikosongkan, maka nanti ya isian dari list itu kosong ya. Tapi listnya masih ada, tapi dalam kondisi kosong. Seperti itu. Oke, misalkan ini coba kita eksekusi ya. Di sini sudah saya buatkan untuk meremove ya, untuk menghapus ini ya. Menghapus elemen dari list. Terus ini misalkan akan kita eksekusi ya. Di sini misalkan yang kita eksekusi adalah yang 10 remove item. Seperti ini ya. Jadi kalau remove itu digunakan untuk menghapus ini ya, menghapus item berdasarkan ini ya, berdasarkan itemnya ya. Kemudian kalau pop ini akan menghapus item dari atau elemen dari list berdasarkan indeksnya, kalau memang indeksnya itu diberikan ya atau dispesifikasikan. Kalau tidak dispesifikan berarti yang akan dihapus adalah elemen yang terakhir. Sedangkan clear ini digunakan untuk apa? Untuk mengosongkan isian dari list ya. Sehingga di sini ketika sudah dikosongkan, maka ketika ditampilkan, maka mylist ini isinya adalah list yang kosong di sini. Itu adalah cara yang ada beberapa fungsi yang digunakan untuk apa? Untuk menghapus item dari sebuah list. Kemudian berikutnya kita juga bisa mengkombinasikan dua buah list ya dengan menggunakan operator plus. Ketika kita ingin mengkombinasikan atau menggabungkan dua buah list. Yang ini disebut dengan Dengan concatenation. Ini mirip halnya ketika kita menggunakan ini ya, fungsi extend ya tadi ya, untuk menambahkan list secara beberapa anggota atau item ke dalam list sekaligus ya. Terus di sini ada juga penggunaan operator bintang digunakan untuk melakukan pengulangan ya, pengulangan sebuah list ya. Sebanyak berapa kali itu tergantung dari angka yang dispesifikasikan setelah operator bintang ini. Nah, di sini pertama kita mempunyai list yang awal isinya adalah 135, terus kita gabungkan ya dengan list yang baru yaitu 975. Sehingga ketika dieksekusi dan ditampilkan hasilnya adalah 135,975. Ya, kita gabungkan dua buah list. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin mengulang sebuah list ya dengan menggunakan operator bintang ya. Kalau di sini bintang 3 artinya apa? Kita akan ulang sebanyak
sebanyak 3 kali ya isian array ini. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini ya. Array, array, array ya. Ada 3 array-nya di sini. Dan selain kemudian penting juga bagi kita untuk mengetahui ya, untuk mengecek apakah keanggotaan dari sebuah elemen ya terhadap list ya. Dan di sini kita bisa menggunakan keyword in. Misalkan kita mempunyai list yang isinya adalah problems ya, PROBLEM. Kita bisa mengecek apakah sebuah elemen itu termasuk sebuah nilai itu termasuk anggota dari list atau ada di dalam sebuah list, itu bisa menggunakan keyword in. Misalkan di sini ya, P in my list. Apakah P itu anggota my list atau apakah P itu ada di dalam my list? Kalau ada, maka dia akan menghasilkan true ya. Dan seterusnya seperti itu. Berarti kalau tidak ada ya berarti dia akan menghasilkan nilai false. Kemudian selain beberapa fungsi atau metode yang ada, di sini ada beberapa fungsi-fungsi lainnya yang bisa digunakan untuk apa? Untuk memanipulasi ataupun operasi dalam list ya, dalam bahasa pemrograman Python ya. Dengan di sini tadi yang tadi misalkan di sini index ya. Index ini digunakan apa? Untuk mengecek item ini ada di indeks keberapa ya. Kalau count digunakan untuk apa? Untuk menghitung jumlah sebuah elemen. Ya, apakah sebuah elemen atau item itu di dalam list ada berapa jumlahnya? Kalau memang ada 2 ya berarti dia akan menghasilkan 2 ya. Kalau memang elemen tersebut ada sebanyak 2 di dalam list. Kalau sort digunakan untuk melakukan pengurutan yang mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sedangkan pivot itu digunakan untuk apa? Untuk membalikan posisi ya, posisi dari list ya. Misalkan pertama 1 2 3 terus kita reverse, maka hasilnya adalah 3 2 1. Dan copy itu digunakan untuk apa? Untuk menduplikasi sebuah list. Ini contohnya, misalkan di sini mylist.index 8 ya. Artinya berarti elemen 8 ini ada di indeks keberapa? Pengecekannya pasti dimulai dari indeks ke 0. Indeks ke 0 apakah 8? Oh, bukan. Terus indeks ke 1 apakah 8? Oh, benar. Kalau sudah ketemu, maka hasilnya adalah 1. Artinya apa? Artinya 8 ini ada di indeks ke 1. Meskipun di belakang itu masih ada angka yang 8 yang lainnya, tapi yang diambil adalah yang pertama kali. Terus kemudian di sini count ya, untuk menghitung jumlah sebuah elemen di dalam list ya. Misalnya yang ada itu adalah 8. Maka nanti program akan mengecek ya angka 8 di dalam my list itu ada berapa. Oh, ternyata angka 8 di dalam my list itu ada 2. Maka nanti outputnya adalah 2. Terus sort ya, sort digunakan untuk apa? Untuk mengurutkan. Mengurut apa ya? Mengurutkan ini ya, mengurutkan isian dari list ya, mulai dari terkecil hingga terbesar. Sehingga hasilnya adalah 0 1 3 4 6 8. Terakhir adalah untuk mereverse ya, untuk membalikan ya. Awalnya adalah 1 3 4 6 8 8, ketika di reverse dibalik urutannya menjadi 8 8 6 4 3 1. Kemudian ketika kita ingin ingin mengetahui panjang atau jumlah elemen yang ada dalam list, kita bisa menggunakan menggunakan fungsi len di sini ya. Sehingga hasilnya adalah dia akan menghitung jumlah elemen ataupun item ataupun isian dari list itu ada berapa. Misalkan di sini my list isinya apple, grape, dan kiwi. Sehingga otomatis ketika dieksekusi hasilnya adalah 3 ya. Oke, kita cek contohnya di sini list method ya. Dan kita eksekusi PY 13 method ya. Jadi ini 8 ada di indeks ke-1 ya. Ini indeks ke-0, indeks ke-1. Terus kemudian jumlah 8 di list ada berapa? Oh, ada 2. Terus kita lakukan sorting ya, pengurutan. Jadi 0 1 3 4 6 8 8. Setelah di sorting baru di reverse ya, dibalik menjadi 8 8 6 4 3 1 0. Terus kemudian di sini ada fungsi len digunakan untuk mengecek panjang ataupun ukuran dari
ini ya, isi atau jumlah elemen yang ada dalam sebuah list ya. Sehingga ketika MyList sendiri isinya adalah apple, grape, dan kiwi, maka ketika dicek menggunakan metode learn atau fungsi learn, maka menghasilkan keluaran 3. Artinya apa? Artinya panjang ataupun jumlah elemen dari MyList itu adalah di 3. Oke, itu adalah materi kita hari ini tentang list dalam bahasa pemrograman Python. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.